saya Dini Sandarma pada video pembelajaran pendidikan Pancasila yang akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian Pancasila. Jadi teman-teman, di sini pengertian Pancasila itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang telah disepakati oleh para peneliti bangsa sejak kemerdekaan. Yang kedua, Pancasila merupakan hasil dari perjuangan dan pemikiran bangsa Indonesia yang menggali nilai-nilai luhur dari budaya dan agama yang beragam. Dan yang terakhir itu, Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan cita-cita, tujuan, dan semangat dalam membangun negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk pada materi yang kedua, yaitu dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila mengalami dinamika seiring dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Dinamika pendidikan Pancasila itu dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu antara lain aspek historis. Pendidikan Pancasila memiliki sejarah yang panjang dan berliku. Pendidikan Pancasila mulai diperkenalkan sejak masa kemerdekaan sebagai upaya untuk mempersatukan bangsa dan beragam. Pendidikan Pancasila kemudian mengalami pasang surut selama masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Yang kedua itu aspek kurikuler. Pendidikan Pancasila juga mengalami perubahan dalam hal kurikulum dan materi pembelajaran. Pada awalnya pendidikan Pancasila diberikan secara terpisah dengan mata pelajaran lainnya. Namun, sejak tahun 2013 pendidikan Pancasila disatukan dengan pendidikan kewarganegaraan dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Materi pembelajaran PPKN meliputi 4 kompetensi dasar, yaitu yang pertama, memahami nilai-nilai dasar ideologi negara. Yang kedua, memahami hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, memahami sistem pemerintahan Indonesia. Dan yang keempat, memahami peran warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir yaitu aspek metodologis. Pendidikan Pancasila juga mengalami perubahan dalam hal metode dan strategi pembelajaran. Pada awalnya, pendidikan Pancasila menggunakan metode ceramah dan hafalan yang bersifat dogmatis dan monologis. Namun, sekarang pendidikan Pancasila menggunakan metode diskusi, simulasi role-play, studi kasus, dan lain-lain yang bersifat interaktif dan dialogis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 4 tantangan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu yang pertama, globalisasi, yang kedua, radikalisme, yang ketiga, intoleransi, dan yang keempat, korupsi. Globalisasi adalah proses integrasi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi antara negara-negara di dunia. Globalisasi membawa dampak positif maupun negatif bagi Indonesia. Dampak positifnya itu adalah Indonesia dapat memperluas pasar, meningkatkan kerjasama, memperoleh informasi. Sedangkan dampak negatifnya itu adalah Indonesia dapat kehilangan identitas sosial, tergantung pada negara lain, terpapar oleh budaya asing. Yang kedua, radikalisme. Radikalisme itu adalah paham atau gerakan yang ingin mengubah secara drastis atau radikal suatu sistem atau tatanan yang ada. Yang ketiga itu intoleransi. Intoleransi itu adalah sikap atau perilaku yang tidak mau menghormati atau menghargai perbedaan atau keragaman yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir itu korupsi. Korupsi adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik atau pihak swasta untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara menyalahgunakan wewenang atau jabatan. Korupsi dapat terjadi pada bidang politik, ekonomi, keuangan, pendidikan, dan kesehatan. Korupsi juga dapat bersumber dari keserakahan, nepotisme, dan kolusi. Materi yang terakhir itu tentang upaya-upaya untuk mengatasi tantangan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu ada 4. Yang pertama, penguatan ideologi. Penguatan ideologi itu adalah upaya untuk memperkuat
sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu adalah upaya untuk membentuk dan mengembangkan karakter bangsa Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu penegakan hukum. Penegakan hukum itu adalah upaya untuk menjamin terlaksananya supremasi hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Dan yang terakhir itu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.